Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih taharah, masih tentang pembahasan rukun wudu. Yang terakhir kemarin kita baca tentang rukun yang ketiga, yaitu membasuh dua tangan bersamaan dengan membasuh dua tangan plus dua siku. Kemudian yang malam ini kita lanjutkan rukun yang keempat, yaitu mashu ba'dhir ras. Al-musannifu rahimahullah, inna masha ba'dhir ra'si fardhun bil ijma'i liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Sesungguh mengushab sebagian kepala pakai air maksudnya, hukumnya fardu dalam berwudu, rukun bil ijma' dengan kesepakatan seluruh ahli madhab. Semua ulama sepakat tentang rukunnya mengushab sebagian kepala. Dalilnya qala Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian itu dengan kepala kalian. War ra'su, untuk definisi kepala adalah mashtamalat alaihi manabitu asy-sya'ril mu'tad, yaitu tempat di mana menjadi tempat tumbuh rambut pada kebiasaan. Itu semua bagian kepala. Dari kebiasaan orang yang normal lah, semua tempat yang tumbuh rambut itulah bagian kepala. Ini kebiasaan, walaupun ntar ada satu dua orang yang tumbuh rambut di sini di dahi, ini nggak dihitung. Artinya bagian kepala semua bagian yang tempat tumbuh rambut, belakang, di atas, bagian depan, di atas, kemudian belakang, samping, kiri, kanan, selama itu tempat tumbuhnya rambut, itu adalah kepala. Dan di mana saja boleh untuk mengusap kepala, boleh bagian depan, bagian belakang, samping, kiri, kanan, dibolehkan di mana saja. Wa yakfi mashu ma yumkin walau sya'rah min ra'sih, dan cukup mengusap apa saja yang mungkin walaupun cuma sehelai rambut. Boleh, artinya sebagian kepala walau cuma sehelai rambut sah. Tapi syaratnya nanti rambut yang diusap itu, yang dikenakan air, masih rambut di batasan kepala. Beda halnya kalau perempuan rambutnya panjang di ujung rambut di sini nih, itu enggak sah. Jadi rambut yang masih di batasan kepala. La ilaha illallah. Dalil itu dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran itu ayat tadi wamsahu bi ru'usikum. Adapun dari hadis riwayat Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau mengusap nasiyah. Nasiyah ini rambut bagian depan ini. Bagian depan namanya nasiyah. Kemudian selesai mengusap nasiyah dengan air, baru sisanya beliau mengusap langsung di imamah ataupun di sorban. Wan nasiyatu muqaddamur ra's. Itu nasiyah artinya bagian depan dari kepala. Bagian depan ini. La ilaha illallah. Kemudian wa yasihu mashu basyaratir ra'si, dan sah mengusap kulit kepala. Akan bagi orang enggak ada rambut, langsung di kulit, enggak harus di rambut.
awis sya'ri, ataupun sah juga mengusap di rambut tapi masih di batasan kepala. Beda halnya kalau rambut perempuan panjang, kalau ditarik sampai ke sini, ditarik sudah di luar batas kepala. Termasuk laki-laki juga. Sekarang rambut kita panjang, kalau kita tarik ke depan, rambut ini bakal sudah di luar kepala kita. Kemudian kita usap di ujungnya, kita basahin di ujung yang di luar batas kepala, hukumnya tidak sah. Ini syarat yang pertama, di rambut, di kulit kepala boleh, atau di rambut tapi dengan syarat rambutnya masih di batasan kepala. Misalkan ibu-ibu panjang rambut sampai ke dada di sini, misalkan sampai ke bahu. Di bahu beliau ambil air, usap pakai air di rambut, di ujung rambut yang sejajar dengan bahu. Sah ada wudunya? Tidak. Tidak. Jadi sekali lagi sah mengusap kulit kepala, juga sah juga mengusap rambut, tapi dengan syarat rambut masih dalam batasan kepala. Alasannya li'annal jami' yusamma ra'san, karena seluruhnya baik kulit kepala ataupun rambut semuanya dinamakan kepala. Dinamakan kepala. Lakin la yujzi mashu sya'rin nazil 'anil ras, tetapi tidak sah mengusap rambut yang sudah turun dari kepala, yang sudah di luar batasan kepala, turun ke bawah. Kemudian cuma di kepala bedanya sama membasuh. Kalau membasuh kayak tangan, kaki, itu harus dialirkan air. Airnya harus mengalir. Kalau mengusap kepala tidak harus membasuh, artinya harus ngalir air, tidak. Cukup dengan dibasahkan saja. Akan ambil air kita di tangan, basahin tangan, udah kita usap saja, walaupun enggak mengalir air. Itu beda antara membasuh dengan mengusap, antara ghaslun dengan mashun. Jadi kalau yang anggota wuduk yang lain semuanya ghaslun, artinya mencuci ataupun membasuh, yang di situ disyaratkan air harus mengalir. Misalkan kita basahin tisu, kita usap di tangan untuk cuci tangan sebagai pengganti cuci tangan. Airnya basah dengan tangan, basah semua. Sah wuduk tidak? Karena air tidak mengalir. Adapun di kepala boleh. Di kepala boleh. Jadi kalau di kepala dicukupkan dengan mashun, mengusap kepala pakai air tanpa harus airnya mengalir. Kemudian walau ghasala ra'suhu badal al-mashi jaza. Ini bagi orang yang enggak mau mengusap, dia langsung dicuci kepalanya pakai air, pakai gayung, dibasahin, dicuci langsung. Sah atau tidak? Walau ghasala, jika seseorang mencuci kepalanya langsung sebagai pengganti dari mengusap, jaza, boleh. Karena mencuci lebih, alasannya li'anna, karena mencuci adalah mengusap plus ada tambahan, artinya basah kepala. La ilaha illallah. Wa in kana 'ala ar-ra'si ghata', dan jika di kepalanya ada ghata', penutup kepala, peci, misalkan contoh sekarang peci, walam yurid naz'uh, dan dia tidak menginginkan untuk mencabutnya, enggak melepaskan pecinya, fa innahu yakfi, maka cukup mengusap nasiyahnya saja. Nasiyah itulah bagian depan kepala ini, rambut depan ini nasiyah. Cukup mengusap sedikit sini. Kemudian fa innahu yakfi mashul nasiyah, maka cukup mengusap nasiyah saya sesuai dengan hadis tadi. La ilaha illallah. Kemudian wa yakfi wad'ul yadi 'ala ar-ra's, dan cukup meletakkan tangan di kepala saya, basahin tangan, letakin di kepala saya. Cukup seperti ini, enggak harus digerak-gerak. Yang tangan kita dibasahin, letakin di kepala, sudah seperti ini, sudah sah. Sah untuk mengusap kepala. Wala, dan tidak harus, tidak disyaratkan digerak-gerakkan tangan. La ilaha illallah. Kemudian wal mar'atu karrajuli fi sifati mashir ras, perempuan dalam mengusap kepala hukumnya sama seperti laki-laki. Boleh yang diusap itu adalah kulit kepala langsung, atau boleh juga rambut, tapi dengan syarat rambut masih di dalam batasan kepala.
La ilaha illallah. Kemudian rukun yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh dua kaki bersama dengan ka'bain, dua mata kaki. Nah, artinya membasuh kaki sampai mata kaki. Di mata kaki juga harus dibasuh. Wa hadza fardun bil ijma'il muslimin, dan membasuh kaki adalah rukun wudu ijma' seluruh muslimin. Dalilnya tadi ayat yang pernah kita baca sebelumnya, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, ini dalil tentang kewajiban membasuh kaki ketika berwudu. Wa yajibu ghaslu kulli rijlin ma'al ka'bain, dan wajib membasuh setiap kaki bersama dengan ka'bain, yaitu dua mata kaki, harus. Kemudian wahumal al-azman an-nati'ani minal janibain 'inda mafsal as-saq wal qadam inda mafsal as-saq wal qadam. Adapun ka'bain, mata kaki, adalah dua tulang yang muncul dari dua sisi di pergelangan kaki. Nah, ini dua tulang. Inilah mata kaki. Itu juga harus dibasuh. Itu ka'bain bahasa Arab. Makanya minimal ketika cuci kaki harus lewat ini ya. Mata kakinya harus lewat. Kalau bisa semuanya betis ini dibasahin semua, dicuci semua, sunnah. Wa yajibu isalul ma', dan wajib air harus sampai ila jami'ir rijlain, ke seluruh kedua kaki, ke seluruh bagian dari kaki wajib air sampai ke situ. Hatta la yabqa minhuma mawdi' dhufur aw syaqqan aw tahta sya'rin ma'a wujubil intibah li'aqbil qadam minal wara'. Sampai, jadi semua bagian di kaki wajib kena air sampai tidak tersisa tempat kuku. Ini tempat kuku diusahakan harus di bawah kuku, harus sampai air juga. Kalau kukunya panjang, usahakan diangkat sedikit biar air masuk di bawah kuku, atau kalau bisa potong kuku. Ataupun syak ini belahan di kaki. Misalkan lagi musim panas nih, kaki kita kadang-kadang kebelah-belah di sini. Itu juga diusahakan harus sampai air. Nah, makanya wudu jangan asal-asalan digosok-gosok, supaya benar semua air masuk ke seluruh bagian dari kaki. Au syaqqin, syaqqin ini artinya pecahan yang ada di kaki. Au tahta sya'rin, ataupun kalau kebetulan misalkan di kaki kita tumbuh bulu, di bawah bulunya semua harus dibersihkan. Ma'a wujubil intibah, dan wajib memperhatikan li'aqbil qadam minal wara', dan wajib diperhatikan ini bagian belakang dari kaki, di bawah ini. Nah, di bawah sini, karena biasanya banyak pecahan di sini. Nah, paling belakang itu, maka di situ diperhatikan, harus ada perhatian lebih. Dicek, diperhatikan apakah airnya masuk, kalau dibersihkan, disikat, kalau bisa, kalau ada kotoran, supaya benar-benar yakin air masuk ke seluruh bagian dari kaki. La ilaha illallah. Dalilnya lima rawahu Abdullah bin Umar. Kenapa harus diperhatikan ini untuk di kaki bagian belakang ini sampai di tempat terutama yang pecah-pecah ini? Karena hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, kata beliau, in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a jama'atan tawaddau. Rasul pernah melihat sekelompok orang, mereka berwudu, wa baqiyat a'qabuhum taluhu lam yamassaha ma'. Kemudian Rasul melihat itu kaki mereka, aqib ini kaki bagian belakang di bawah ini. Rasul melihat di situ enggak kena air, artinya mungkin dibasahin asal dibasuh. Jadi tidak digosok-gosok di bawah di kaki bagian bawah belakang. Akhirnya setelah Rasul lihat enggak kena air, faqala wailul lil a'qabi minan nar. Celakalah bagi a'qab dari api neraka. A'qab itulah bagian kaki bagian belakang itu di bawah. Yang biasanya ada pecah, itu namanya aqib bahasa Arab. Kata Rasulullah, celakalah bagian itu.
Alasannya karena ketika itu tidak sampai air, nanti wuduknya tidak sah dan salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'an hadis yang lain dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawadda fataraka mawdi' dhufur ala qadamih. Ada seorang laki-laki berwudu kemudian membiarkan tempat kuku tidak dibasahin di kukunya. Nah, fa absarahu Nabi, kemudian Nabi melihat, oh ini orang ketika berwudu bagian kukunya enggak kena air. Fa qala irji', balik kata Rasul. Irji' balik wa fa ahsin wudu'ak, maka perbaikilah wudu. Nah, balik perbaiki wudu, ulang perbaiki wudunya. Faraja'a thumma shalla, kemudian beliau balik dan membasuh lagi kaki secara sempurna, kemudian baru melakukan salat. La ilaha illallah. Kemudian wajibu izalatu ma'al qadamain mimma yamna' usul al-ma', dan wajib membersihkan apa saja yang bisa menghalangi air yang ada di kaki. Misalkan di kaki kita ada cat atau lem atau apa sajalah yang bisa menghalangi masuknya air, hukumnya wajib dibersihkan. Nah, terutama yang kerja ngecat wajib bersihkan sebelum berwudu. Nah, ini yang rukun yang kelima. Rukun yang kelima. Yang terakhir at-tertib. At-tertib artinya tertib sesuai yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama muka, kemudian dua tangan, kemudian mengusap kepala, terakhir membasuh kaki. Harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Karena dalam Al-Quran kita ketika melakukan harus sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yajibu an yatimma al-wudu' bit-tartib, dan wajib menyempurnakan wudu disertai dengan tertib. Fayajibu fayaghsil wajhah, maka yang pertama ia membasuh mukanya, kemudian baru dua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, terakhir membasuh dua kakinya. Nah, harus tertib. Enggak boleh kaki dulu kemudian baru kepala dibalik. Ya, walaupun ada sebagian mazhab yang lain tidak mensyaratkan tertib, boleh dibalik. Nah, mazhab Imam Syafi'i harus tertib sesuai dengan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dalil tertib itu perkata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bil ru'usikum. Allah tertib ketika Allah sebutkan pertama muka, kemudian dua tangan, kemudian mengusap kepala, terakhir membasuh kaki. Makanya ulama mazhab Imam Syafi'i mensyaratkan tertib dalam berwudu. Fal ayatu dzakarat furudhal wudu murattabah, maka dalam ayat disebutkan rukun wudu dalam keadaan tertib. Makanya juga ketika kita lakukan juga harus tertib sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam ayat. La ilaha illallah. Kemudian wa in ightasala al-muhdits fa ghasala jami' badanihi bi niyatil ghusli aw bi niyatit taharati aw bi niyati raf'il hadathi, fa in ghasala badanahu munakkasan la ala tartibil wudu' fala yajzi'hu dhalik. Wa in ghasala min ar-ra'si ila ar-rijlaini fa yasihhu wudu'uhu. Jadi kalau seseorang mandi, seseorang yang berhadas mandi, kemudian ketika mandi dia otomatis ketika mandi membasuh seluruh badannya, dan kemudian dia berniat, baik niat mandi atau niat bersuci atau niat rafa' hadas, fa in ghasala badanahu munkasan la ala tartibil wudu, beliau kemudian ketika mandi tidak sesuai dengan tertib wudu, asal mandi aja, hukumnya tidak sah, karena dalam berwudu harus disyaratkan tertib. Perbedaannya wa inin ghamasa fil ma', kalau dia menyelam dalam air menyelam, wa makatha fihi zamanan ya'ti fihi tertib, kemudian dia menetap dalam air dan menyelam,
seukuran kalau misalkan dia tertib berwuduk bisa, misalkan setengah menit dia nyelam untuk 10 detik 20 detik, hukum fayasihu sah. Menyelam lama ya, kemudian langsung karena udah basah semua tangan kepala semua, hukumnya sah. Wa in ghatasa, dan jika juga sama, wa in ghatasa wa kharaja fil hal biduni mukthin fa yasihu alwudu, juga sama. Kalau dia menyelam dan langsung keluar, dia selang keluar langsung, hukumnya walaupun tanpa menetap dalam air, fa yasihu alwudu, sah wudu, sah juga wudu, sah wudu. Nah, inilah rukun 6 dari rukun wudu. Kata musannif, hadhil faraid, ini rukun yang 6, la yasihul wudu'u illa biha, tidak sah wudu kecuali dengan disempurnakan rukun yang 6 ini. Faman taraka fardan minha batala wudu'uhu wa yajibu i'adatuhu liyasih, maka siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun wudu, batala wudu'uhu, yang pertama batal wudu'nya, wa yajibu i'adatuhu, dan wajib mengulang wudu'nya. Nah, inilah 6 dari rukun wudu yang perlu kita perhatikan supaya yakin bahawa wudu yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kita lanjutkan tentang sunanul wudu, sunnah, amalan sunnah yang disunnahkan ketika berwudu. Allahumma faqihna fid din, وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.